Baik, shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Frida Yunita Manafe. Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang belajar. Itu adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Dan di sini juga saya mengambil beberapa ciri mengenai belajar. Yang pertama, ciri dari belajar itu adalah menghasilkan perubahan dalam diri seseorang baik secara aktual maupun potensial. Yang kedua, perubahan kemampuan dalam diri seseorang baik ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, perubahan terjadi karena adanya usaha dari dalam diri seseorang itu atau dari dalam diri individu. Dan ada beberapa sumber juga yang dapat kita belajar. Yang pertama, sumber dari guru, sumber dari buku, sumber dari televisi, sumber dari lingkungan, sumber dari internet, maupun sumber dari teman sebaya. Dan kita belajar ini juga, kita juga mendapatkan beberapa manfaat dari kita belajar. Yang pertama, kita dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Dan yang kedua, dapat membantu menyelesaikan masalah pendidikan baik dalam lingkungan mikro maupun dalam lingkungan makro. Dan yang ketiga, dapat merubah sikap dan berkembang atau perkembangan lebih lanjut. Dan pembelajaran, di sini saya menyimpulkan bahwa pembelajaran merupakan tahap-tahap kegiatan guru dan siswa dalam penyelenggaraan program pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini juga memiliki tujuan. Ada dua tujuan. Yang pertama, mampu memahami konsep dasar belajar dan pembelajaran. Dan yang kedua, mampu memahami ragam metode pembelajaran. Belajar dan pembelajaran ini merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya, aktivitas belajar dapat berlangsung dalam suatu proses pembelajaran yang dapat memberi kesempatan untuk belajar dengan baik. Saya mengambil contoh dalam lingkungan sekolah atau dalam satu kelas. Belajar dapat berlangsung apabila ada pembelajaran atau materi dari guru, dan juga pembelajaran juga dapat berlangsung apabila ada belajar atau siswa yang ingin belajar. Dalam belajar dan pembelajaran ini juga ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal sendiri adalah faktor yang mendorong dari dalam diri seseorang untuk belajar. Yang pertama, minat, kemauan, dan motivasi. Ketiga ini adalah faktor dari dalam diri seseorang yang mendorong diri seseorang untuk belajar. Ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mendorong dari luar diri seseorang yang dapat juga mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, biaya, sarana prasarana pendidikan dan juga jasmani. Keempat hal ini juga dapat mempengaruhi belajar dan pembelajaran dari diri seseorang. Dan dalam belajar dan pembelajaran ini juga ada dua metode yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama, metode diskusi. Metode diskusi adalah aktivitas sekelompok siswa atau berbicara, saling bertukar informasi atau pendapat tentang topik atau masalah yang dibahas. Dalam diskusi belajar juga ada tujuannya. Tujuannya itu satu, melibatkan siswa untuk aktif dalam belajar, aktif dalam tanya jawab, aktif dalam menyimpulkan sebuah materi. Dan yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah.
Dan dalam metode belajar diskusi ini juga memiliki kekurangan. Contohnya, kadang-kadang diskusi berlarut atau terlalu terbawa dengan keasikan dan dapat mengganggu pelajaran yang lain. Itu adalah kekurangan. Terlalu terbawa dengan keasikan dan dapat mengganggu pelajaran yang lain. Itu adalah kekurangan dari belajar diskusi. Dan juga metode yang kedua saya gunakan adalah metode khusus. Metode khusus adalah metode pembelajaran ini digunakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau memiliki keterbatasan, baik dalam fisik, baik dalam mental, baik dalam intelektual, sosial maupun emosional. Metode khusus ini saya mengambil 3 metode yang digunakan dalam metode khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah komunikasi, dan yang kedua adalah analisis, dan yang ketiga adalah instruksi. Di sini 3 metode ini salah satu metode yang sering atau lebih banyak digunakan dalam metode khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, metode yang paling dominan atau sering kali digunakan dalam anak-anak yang berkebutuhan khusus adalah metode komunikasi. Karena metode komunikasi ini saya menyimpulkan bahwa ini merupakan metode yang sering kali digunakan, karena tanpa komunikasi maka kita tidak ada interaksi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena komunikasi merupakan jembatan antara pendidik dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya, komunikasi seringkali atau banyak digunakan dalam anak-anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya, komunikasi ini dominannya dalam atau diajarkan atau digunakan merupakan media untuk sebuah jembatan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus tunanetra, anak-anak yang berkebutuhan khusus tunarunggu, anak-anak yang berkebutuhan khusus tunagrahita, anak-anak yang berkebutuhan khusus tunadaksa, tunalaras, tunaganda. Itu adalah ringkasan materi tentang belajar dan pembelajaran. Kiranya materi yang singkat ini dapat bermanfaat. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.